Sebenarnya apa ya Pak yang membedakan antara subsuku ada Dayak ini itu apakah ada perbedaan atau emang hanya nama-nama kelompoknya aja yang berbeda atau gimana kita menjelaskannya ini Pak? Kalau untuk perbedaan itu sebenarnya dari Kalau aktivitas pendidikan pemilih sendiri yang dilakukan oleh KPU Balangan selama pemilu atau Pilkada 2024 kemarin apa aja Pak kepada subsuku Dayak yang ada di sana? jadi kemarin itu kan Mbak kebetulan saat dalam tahapan Kalau dibandingkan dengan kira-kira pada saat setelah dilakukan hari pemungutan suaranya, partisipasi untuk khusus dari segmen masyarakat adat ini gambarannya gimana? jadi dari 6% tadi ya, dari 6% tadi kita sandingkan dengan data partisipasi masyarakat di desa tersebut. Untuk pemilu itu 9, untuk pilkada 9 yang menjadi evaluasi kita. Apa kabar teman pemilih semua? Terima kasih ya selalu setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Untuk episode podcast kali ini bersama saya Reni yang akan hosting untuk episode khusus seri Masyarakat Adat. Jadi kalau teman pemilih sudah sempat lihat-lihat nih di podcastnya KPU RI di episode-episode kemarin sebelum ini, kita sempat menampilkan seri Masyarakat Adat, seri terbaru dari podcast KPU RI yang mana kita menceritakan tentang bagaimana KPU di seluruh Indonesia melakukan pendidikan pemilih kepada khusus segmen pemilih masyarakat adat yang ada di wilayah kabupaten atau provinsinya. Jadi kita akan mendatangkan penyelenggara pemilu atau anggota KPU di kabupaten kota yang menguasai wilayah, mengepalai wilayah di mana masyarakat adat tertentu ini tinggal di sana. Sekarang saya mau ajak teman pemilih untuk menuju ke salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan di mana di sana ada masyarakat adat suku apa ya? Betul sekali. Di sana ada masyarakat adat suku Dayak. Tapi suku Dayak ini karena sangat luas wilayahnya dan jumlahnya juga besar, ternyata ada subsuku di setiap daerah-daerah tertentu di Kalimantan. Supaya lebih jelas kita langsung ketemu saja sama Bapak Wahyudi. Halo, Bapak apa kabar? Halo Mbak Reni, Alhamdulillah kabar baik. Mbak Reni gimana? Alhamdulillah, kabar sehat. Terima kasih Bapak sudah bertanya. Nah, Pak Alhamdulillah. Wahyudi ini adalah anggota KPU di KPU Kabupaten Balangan di Kalsel teman Ya, pemilih. Beliau adalah Ketua Divisi untuk Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia. Bapak tadi saya udah cerita nih, Pak Kadif, saya udah cerita sama teman hmm, pemilih bahwa kita mau ngobrolin tentang bagaimana KPU Kabupaten Balangan melakukan pendidikan pemilih terhadap masyarakat adat suku Dayak yang ada di Kabupaten Balangan. Nah, sebagaimana sekarang nih teman-teman bisa ngelihat nih backgroundnya di layarnya Pak Wahyudi nih, Pak Kadif nih sudah ada gambar yang bagus banget. Ini gambar apa nih Bapak? Coba cerita dulu nih backgroundnya Bapak, ini gambar apa ini? Oke, terima kasih Mbak Reni. Ini di background kita ini gambar foto saat suku Dayak di Halong itu melaksanakan kegiatan seperti festival gitu Mbak. Jadi ada acara rutin itu yang masuk dalam agenda pariwisata. Temanya itu Pesona Dayak Meratus. Ah. Nah, jadi semua sub-sub suku Dayak Meratus itu yang di bawah rumpun Dayak Meratus ya, itu menampilkan berbagai macam tradisi adat dan budayanya pada event tersebut. Baik, baik. Mm-mm. Berarti, sekaligus ini menjelaskan nih, Pak Wahyudi menceritakan tadi saya bilang ada subsuku dan ternyata ini masuk di dalam rumpunnya Dayak Meratus ya. Meratus, ya. Baik, ini foto milik siapa nih Bapak, foto ini? Punya saya pribadi, Mbak. Oh wow, baik-baik. Berarti Iya. sah boleh kita pakai di sini ya Bapak Oh, ya, boleh kita banget. iya Iya, kita kebetulan kenalkan saya iya. juga.
fotografer suka Oh, mutu-mutu. baik. Senang sekali Bapak. Baik baik baik. Berarti ini bakal foto-foto yang nanti kita bakal perlihatkan ke teman pemilih juga tentang, profil dan juga aktivitas sosialisasi kepada masyarakat, Dayak Meratus ini pasti bakal bagus-bagus ini nanti teman pemilih nanti lihat ya di Insya obrolan Allah. kita. Iya. Ini iya iya betul. Pak Kadif, eee, tadi saya sempat cerita ke teman pemilih bahwa kalau suku Dayak kan memang ada di seluruh wilayah Kalimantan dan berarti jumlahnya tidak hanya besar tapi juga tersebar di mana-mana berarti ada subsukunya. Nah tadi Pak Kadif juga cerita bilang kalau ini ada di Rumpun Dayak Meratus. Emang ada berapa rumpun sih Bapak boleh cerita dong? Kalau untuk di Kabupaten Balangan sendiri itu Mbak ada beberapa subetnis ya, yang diantaranya itu un- Dayak Halong, Mhm kemudian Dayak Pitap, mhm Dayak Deyah. Nah, yang ada di Balangan sih cuma tiga itu. mhm. Kalau untuk di bawah rumpun Meratusnya sendiri di luar daerah Balangan itu masih ada lagi kayak Dayak Loksado dan Mmm, lain-lainnya. Nah, kalau oh, untuk di Balangan ada utamanya ada tiga suku Dayak yang itu yang lumayan besar lah untuk populasinya mmm. di Balangan. Baik baik. Pak Wahyudi kalau boleh cerita kepada kita semua penonton YouTube KPU ini, sebenarnya apa ya Pak yang membedakan antara sub-suku ada Dayak ini itu apakah ada perbedaan atau emang hanya nama-nama kelompoknya aja yang berbeda atau gimana kita menjelaskannya ini Pak? Kalau untuk perbedaan itu sebenarnya dari budayanya aja, Mbak. Dari budaya Mmm, cara mhm mereka mhm, uh, aruh. Kalau di sini bahasanya itu aruh ya. mhm, Aruh itu mode seperti kayak apa? Ritual. Nah, mmm, seperti ritual biasanya kan kalau habis panen itu ada mhm, kalau di kita kan ada selamatan, iya, ada kalau di mereka itu ada ritual lah, ritual. Kemudian ada mhm, aruh untuk eh, merayakan ke keberhasilan panen. baik Nah, baik. itu aja yang membedakannya, Mbak. Dan juga Mhm, dari segi bahasa, dari segi bahasa bahasa. itu berbedanya Mmm, lumayan sih, mhm, lumayan jauh berbedanya kalau untuk dari sisi bahasa. Walaupun mmm, ada sedikit kata-kata yang pemersatu lah kan, pemersatu suku Dayak, tapi mhm untuk eh, bahasa sehari-harinya mhm, antara suku Dayak sendiri itu mungkin tidak saling memahami antara sub-suku tadi mmm. itu. Baik baik. Tapi ini saya jadi menyimpan tanda tanya sendiri juga nih Bapak karena, suku Dayak juga termasuk yang penampilannya itu sangat menarik ya, sangat indah dilihat ya atribut-atributnya, baik perempuan ataupun prianya, dari mahkota kepala, pakaiannya. Nah ini antar sub-sub ini punya kayak perbedaan warna ciri khas tersendiri atau itu sama saja bercampur gitu, Pak Ya, Kadif? ada punya ciri khas masing-masing itu, Mbak. Baik Nggih. baik. Jadi eh, di suku Dayak Halong itu punya Mhm, ciri khas masing-masing. Di mhm, suku Dayak Pitap, Daya itu juga ada punya ciri khas. Nah, kalau di itu kan ada yang dipoto di belakang itu pakai mhm. itu Mbak, pakai apa? Pakai baju yang dari kulit kayu ya. Nah, itu Ah, dari Dayak Daya itu Mbak. iya iya iya. Kalaunya dari motifnya juga motif Oh, ini motif baju mhm mhm, yang kayak si penari itu kan tuh mhm, juga punya mmm, motif masing-masing juga dari motifnya masing-masing masing suku Dayak. ah, baik baik baik, masing-masing punya cerita dan kekhasannya sendiri ya, Iya, Pak nah Kadif kalau ya. yang eksotis tadi itu memang ya Mhm, banyak kita lihat itu yang di video-video di mhm mhm, YouTube, di mhm. foto-foto itu kan memang suku-suku Dayak di Kalimantan ini rata-rata itu punya warna kulit yang putih, Mbak. Putih ya, heeh, Iya. betul, baik pria atau wanitanya kulitnya terang ya, Bapak ya? Kalau untuk prianya mungkin karena sering ke ladang ya, Mhm sering ke mhm. ladang, sering berkebun, nah itu Mmm, agak sedikit gelap. Tapi kalau untuk wanitanya itu mhm mhm rata-rata mhm. memang berkulit putih bersih. Iya iya.
Saya jadi ingat dulu zaman kuliah udah berapa puluh tahun lalu tuh temen kuliah tuh teman kos tuh ada yang dari Kalimantan juga, Dayak juga dan kebetulan karena sehari-hari hidup bareng-bareng, tinggal di tempat bareng gitu, jadi tahu mereka punya adat menjaga apa ini kulitnya supaya tetap terawat dengan baik gitu, Iya, Pak. Ada apa bedak punya dingin ritualnya. gitu. Aduh, seneng banget Heeh. ngelihatnya. Dan itu biasanya pakai itu Mbak, pakai rempah-rempah alam. Ah, alami, Iya, iya betul banget. iya. Aduh, makanya Mm-mm. udah Yang asli dari remaja-remaja, hutan itu. mhm, mhm, dari hasil dari hutan ya. Makanya Iya. udah usia mahasiswa pun tapi kulitnya masih kayak kulit anak-anak bayi, anak-anak kecil yang masih aduh kinyis-kinyis seger gitu deh, Pak Iya. Nadif. Skincare-nya Seneng. alami itu. Iya, karena alami betul betul. Nah, baik Nanti kalau tadi mau mhm. lebih mempelajari lagi bisa ke sini nanti Oh Mbak Rini. bisa ya Bapak ya, senang sekali. Iya. Terima kasih peluangnya Bapak. Baik, Pak Kadif, tadi Pak Kadif sudah sempat cerita, tadi ada 3 subsuku yang ada di wilayah Balangan. Tadi apa saja ya Bapak tadi? Dayak Kalong, Mhm. Pitap, sama Deyah. Oh baik baik. Nah, sekarang kita mau ngobrol khusus nih 3 subsuku Dayak yang Kalong, Kitap, dan juga Deyah tadi. Ini Halong Mbak, H. oh Hawung. Pakai Halong, H, Halong, Halong. baik, baik, Ya. baik. Halong, Kitab dan juga Dea. Kalau secara statistik itu dia kira-kira ada berapa banyak nih Bapak pemilih yang masih merupakan bagian dari suku Dayak atau kelompok adat ini dari 3 subsuku ini yang berada di seluruh Balangan, Bapak? Kalau dari DPT itu ya Mbak ya, kita Mhm, memang kalau secara kasat mata itu ada mhm. beberapa desa yang bisa kita kategorikan itu sebagai desa yang mayoritas dihuni oleh suku Dayak. Mhm, Nah, mhm. jadi kami mengambil sampel aja dari beberapa desa tersebut karena Iya. keterbatasan waktu kan kemarin Mmm, untuk cari data ke BPS juga dan ke Dukcapil, mhm, keterbatasan waktu. Jadi kita ambil aja sampel-sampel dari desa-desa yang menurut kita itu mayoritas diisi sama suku Dayak. mhm, Nah, kebetulan kan juga kita di Sekretariat KPU Balangan itu Mbak, Kasubag teknis kita itu mhm. adalah Sekretaris Dewan Adat Dayak Balangan. Oh wow. Iya. Baik baik. Mhm, mhm, mhm. Nah, jadi kita nggak jauh konsulnya nih kan, Ah, satu iya kantor iya. aja. Baik baik. Nah, dari masukan beliau kan ada Mhm, beberapa desa yang kemudian kami himpun dan di situ dapatlah kami angka sekitar 4 ribuan mhm. suku Dayak yang masih mempunyai hak pilih. Mmm, Dan kalau di total secara persentasi dari seluruh pemilih di iya. Kabupaten Balangan itu sekitar 6% Mbak, dari jumlah penduduk Balangan. Oh begitu, 6% ya Pak Mm-mm. Kadif ya, baik baik baik. Jadi kita punya gambaran ini. Dan, karakteristiknya sendiri untuk, suku Dayak yang subsuku Halong, Kitab, dan juga Deya ini, profilnya apakah dalam keseharian sudah masih dalam, apa, situasi adat yang memang, tertutup atau khusus ataukah memang sehari-hari sudah menjalani kehidupan modern seperti masyarakat, modern, Pak? Sudah terbuka Mbak. Oh, Iya, baik baik iya baik, iya. terbuka. Jadi Mhm, mhm. masyarakat adat Dayak di sini sangat welcome sama Mmm, orang-orang luar. iya, Bahkan mereka juga berbaur mhm, ke mhm, daerah kota. mhm, Dan kalau dari IPM ya Mbak, ya, IPM mhm, mhm, indeks indeks apa itu? Prestasi masyarakat ya. mhm. Dari data pemerintah setempat yang paling tinggi yang angka IPM-nya itu dari kawasan eh, apa pedalaman itu tadi yang dihuni oleh Mmm, masyarakat-masyarakat suku Dayak. Artinya kan mereka baik, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, mereka mhm. sangat semangat untuk menempuh dunia pendidikan. Oh, Bah, baik baik. iya. Wow, ini informasi yang berharga sekali bahwa dalam, penjagaan terhadap kekhasan adat dari sukunya masih dijaga dengan sangat baik dalam perayaan, adat tertentu, tapi dalam kehidupannya sudah menjalani kehidupan dan, keseharian dan juga pendidikan yang, bisa dibilang sangat maju ya, Pak.
baik. Iya, Iya, mm-mm. baik. Ini cerita yang Dan menyenangkan. Iya, gimana Pak Kadif? ya, di sisi lain kan walaupun mereka sudah modernisasi itu Mbak Mm-mm, ya, tapi mm, juga untuk dari segi ritual, tradisi, mm. budaya itu mereka masih sangat dijaga. Nah, iya, iya. Bahkan ada mereka membentuk sebuah sanggar kan, sanggar Mm-mm, yang mm-mm, khusus untuk pelestarian seni budaya di situ. mm, Dan itu bukan cuma untuk dipelajari atau dilestarikan juga, mm-mm, mm-mm. bukan cuma untuk dipelajari dan dilestarikan aja, tapi Iya, juga iya. buat prestasi, Mbak. Jadi beberapa kali Mm. mereka juga sudah menjuarai lomba-lomba seni tari setingkat nasional. Iya, iya, iya. Betul, Mm-mm. kita sama-sama tahu nih dari media sosial bahwa salah satu tarian yang menjadi bagian dari khasanah kekayaan Nusantara itu salah satunya adalah tarian-tarian yang berasal dari suku Dayak ya, Pak Kadif ya. Iya, Mm-mm, betul, mm-mm. Mbak. Betul, Mm-mm. betul. Baik, ya menyenangkan sekali bisa mendengarkan lebih banyak dari Pak Kadif KPU Balangan tentang cerita masyarakat adat suku Dayak ini, khususnya subsuku yang berada di wilayah Balangan. Pak Kadif dan juga teman pemilih, kita akan mendengar lebih banyak lagi bagaimana penyelenggara pemilu di wilayah Balangan melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat adat yang ada di wilayah Balangan ini. Jangan kemana-mana ya teman pemilih, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih banyak ya sudah selalu setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Episode kali ini adalah seri Masyarakat Adat, di mana kita akan bercerita kepada teman pemilih tentang bagaimana KPU di seluruh wilayah Indonesia melakukan pendidikan pemilih khusus kepada segmen masyarakat adat. Untuk episode kali ini ada saya Reni sebagai host dan kita bersama dengan Bapak Wahyudi, anggota KPU Kabupaten Balangan yang merupakan Kadif dari Sosdikli Parmas yang akan ngobrolin dan bercerita banyak tentang apa saja sih aktivitas pendidikan pemilih yang dilakukan KPU kepada masyarakat adat yang ada di wilayah Balangan ini. Pak Wahyudi, kita tadi udah dengar ya cerita Bapak di segmen awal tentang karakteristik khusus dari suku Dayak yang ada di wilayah Balangan. Kalau aktivitas pendidikan pemilih sendiri yang dilakukan oleh KPU Balangan selama pemilu atau Pilkada 2024 kemarin apa aja Pak kepada suku Dayak yang ada di sana? Jadi kemarin itu kan Mbak kebetulan saat dalam tahapan tahapan pemilu ya, Ya, tahapan pemilu ya. itu kebetulan di daerah atas kita menyebutnya sini daerah atas. Nah, di daerah atas itu ada sering melaksanakan ritual dan aruh, Mbak. Nah, Mm-mm. jadi wah ini sasaran empuk nih bagi kita kan buat melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih di sana. Nah, jadi kemudian kita koordinasi dengan lembaga Dayak adat setempat. Alhamdulillah mereka sangat terbuka dan sangat welcome dengan kita. Malah ketika kita sampai di sana, oh ternyata kita sudah disiapin tempat buat mendirikan stand khusus buat KPU Balangan melaksanakan sosialisasi. Dan selama kita melaksanakan sosialisasi di sana, antusias masyarakat setempat sangat tinggi. Bahkan kita kekurangan merchandise buat dibagi kepada masyarakat yang antusias bertanya. Kan setiap masyarakat yang bertanya ke stand kita, tanya apapun tentang kepemiluan, kita kasih merchandise. Dan kita kekurangan itu, kekurangan merchandise, sehingga besok-besoknya kita bawa lebih banyak lagi. Karena ketika event-event seperti itu, masyarakat Dayak yang dari dusun-dusun, yang dari atas-atas gunung sana itu pasti turunan, Mbak. Pasti turun ya, ke Mm-mm. ke mana? Ke pusat kegiatan tersebut. Mm. Anggaplah di sana ibu kotanya lah. Ya, ya. Nah, kalau yang di adat masih banyak sih masyarakat suku adat Dayak yang di sini menempati rumah di tengah-tengah hutan, di tengah Mm. gunung. Mm-mm. Nah, mereka itu bisa disebut wilayahnya itu dusun lah. Mm. Nah, dusun. Jadi ketika ada kegiatan seperti itu, mereka turun ke bawah gitu kan. Mm. Sehingga lumayan sih, lumayan antusias mereka Ya, dalam menyambut sosialisasi kita. baik, baik. Berarti ikut KPU ikut bergabung pada
acara adat yang sedang digelar dan menggelar, ini ya Bapak ya, tatap muka gitu ya, boleh tanya-tanya gitu ya kepada KPU gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi kita bergiliran nih 5 komisioner kan di sini. Mmm, Hari ini misalkan temanya tentang teknis, maka mhm komisioner divisi teknis mhm, yang standby di sana. mmm, Kemudian kalau masalah data pemilih, mhm. eh, Kadip Datin yang standby di sana kan dan seterusnya. Baik baik, itu berarti bukan cuma satu hari atau satu kali ya Pak ya, beberapa waktu gitu ya? Iya Mbak, kadang kita Mmm, ada yang sampai 1 minggu kita oh standby di gitu, sana. Heeh. wow. Dan itu Tapi dilakukan itu saat tadi ganti-gantian. iya betul, itu dilakukan saat pemilu dan pilkada ya Pak? Kalau untuk pilkada tidak seintens saat pemilu, Mhm itu mhm, eventnya Mbak. Ada acara adatnya di sana. baik. Kalau kalau dihitung paling cuma 2 kali kemarin itu kalau saat pilkada. Oh, baik baik baik. Dan ternyata kalau dari sekilas cerita Pak Kadif, ternyata antusiasmenya besar ya, terlihat dari banyak yang nanya ya Pak Kadif ya? Iya Mbak. Mhm. Mm-mm. Rata-rata apa yang ditanyain Pak? Rata-rata yang ditanyain itu tentang apakah saya sudah terdaftar sebagai pemilih. Mhm mhm. Kemudian ada juga yang nanya sampai nanya profil calon kan. Mmm, Jadi kata kita kalau untuk profil calon bisa dibuka di apa di Sipol gitu ya. iya Di iya. web di partainya masing-masing gitu. Iya iya, betul. Pertanyaannya rata-rata berkisar seperti itu ya? Iya, karena kan mereka juga karena ya maklum lah karena Mhm tinggalnya di mhm. pinggiran kan Mhm daerah yang mhm. minim sinyal internet, Ah, blank spot. ya. Jadi mau tahu profil-profil si calon kan untuk pemilu Mmm, kemarin. Nah, kalau untuk pilkada itu lebih kepada kita mensosialisasikan waktunya aja sih Mbak, waktu mhm, karena kita yakin aja saat pilkada ini, apalagi kan kemarin kita calon tunggal. iya. Nah, jadi masyarakat sana pasti tahulah dengan si calon. Apalagi si calon ini kan juga bagian dari suku Dayak di sana. Oh gitu, baik baik Mm-mm. baik. Kalau dilihat itu, masyarakat subsuku Dayak yang ada di Balangan itu kebanyakan itu yang masih pemilih muda atau sudah yang warga negara senior, Pak? Lebih Campur sih banyak Mbak ya. campur ya? Imbang ya, Pak? Iya, imbang Hmm, berimbang. baik baik. Nah, kita mau ngajak teman pemilu untuk ngelihat nih, foto-foto dan juga video, bagaimana KPU di Balangan melakukan sosialisasi dan juga pendidikan pemilih di masa pemilu 2024 yang lalu nih. Mari kita lihat dulu nih foto-fotonya ini dan juga ada videonya juga bisa dilihat langsung sama teman pemilih, silakan. Tapak ada terayang balam ganas ada terayang balam tulang ayo ngaturakan ini bala ini kemandaukan awal kami ini lantai sampai anak-anak di hari mula mantap laga nih waktu nih ada inah Nah, baik teman pemilih, kita udah lihat ya beberapa foto-fotonya ini bisa tergambar ya suasana saat itu gimana dan sebanyak itu masyarakatnya itu kelihatan banget, apa,
keramaiannya, jadi bisa kebayang ya suasananya waktu itu seperti apa di sana. Dan ini semuanya dilakukan pada siang hari ya, Pak, ya? Terang maksudnya di waktu siang ya, Pak, ya? Nggak sampai Ya, menuju ada ke juga malam ya? ada juga yang malam itu Mbak, yang Mhm kita mhm. ikut ritual itu, yang Oh gitu. keliling-keliling. Iya, itu malam itu. Ritual yang apa tuh, Pak, waktu itu? Apa itu ya namanya, Bagintur, Membuntang kalau nggak salah itu namanya. Yang kita keliling-keliling pakai tongkat gitu. Oh Ikut gitu, tradisi. Bukan ritual sih, tradisi aja. tradisi ya. Mm-mm. Baik baik. Baik, ini ngelihat dari gambar-gambarnya pasti bisa memberi gambaran kepada teman pemilih nih seperti apa, eee, waktu itu penyelenggara pemilu melakukan pendidikan pemilih dan berbaur, bertemu langsung dengan masyarakat subsuku Dayak di sana. Kalau dilihat dari keramaian saat sosialisasinya, kalau dibandingkan dengan kira-kira pada saat, setelah dilakukan hari pemungutan suaranya, partisipasi untuk khusus dari segmen masyarakat adat ini gambarannya gimana, Pak Kadif? Tinggi Mbak, sangat tinggi. Mmm, Jadi dari 6% tadi ya, dari 6% tadi kita sandingkan dengan data partisipasi masyarakat di desa tersebut. Untuk pemilu itu 94%, mhm. untuk pilkada 97% yang berpartisipasi dari 6% tadi. Wow, banyak ya, Pak, ya, berarti ya, luar biasa antusiasmenya ya Iya. berarti. Baik baik. Kalau, Pak Kadif bisa melihat dan bisa dijadikan evaluasi untuk pemilu berikutnya atau pilkada berikutnya dalam melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat adat ini, dan mungkin juga menjadi bagian dari tantangan dari yang sudah dilakukan kemarin tuh, kira-kira hal apa nih yang menjadi catatan atau ingin ditingkatkan lagi sama KPU Balangan untuk mungkin pemilu atau pilkada 5 tahun lagi bisa melakukan sosialisasi, kepada mereka, Pak? Yang menjadi evaluasi kita yang pertama yaitu ternyata masih banyak nih masyarakat yang tinggal di daerah atas kan, di tengah hutan, nah yang belum kita jangkau. Dan untuk lebih efektifnya sosialisasi ke sana nanti akan kami kaji lagi bagaimana apa apa akses hiburan atau akses informasi yang bisa mereka terima di sana kan, apakah misalkan cuma lewat radio atau televisi. Jadi Mhm kalau misalkan satu-satunya akses melalui radio, maka akan kita lebih gencarkan lagi sosialisasi mmm, melalui radio untuk merambah masyarakat yang ada di daerah atas sana. Kemudian juga tentu saja akses secara ini ya Mbak ya, secara eh, fasilitas untuk mhm, menjangkau masyarakat di sana kan rata-rata mereka itu tidak ada lokasi TPS Mbak ya di sana. mmm, Jadi kalau mau menyalurkan hak suara itu harus turun, mmm, lumayan jauh kan. Nah itu iya, eh, cuma itu bukan tanggung jawab kita sih ya mhm, untuk melakukan akses jalan dan lain-lain. Tapi iya, bisa jadi kita jadikan ini sebagai bahan evaluasi atau kita serahkan nanti kepada pemerintah daerah setempat. Dan selebihnya eh, bagus-bagus aja sih Mbak. Udah. mhm mhm, baik baik. Dan, masyarakat adatnya sendiri juga terbuka ya, Pak, ya, terhadap aktivitas pendidikan pemilih dan juga pendekatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ya, Pak, di sana? Iya, Mhm dan bahkan mhm, juga mereka juga aktif aktif untuk turut serta iya menyukseskan iya, gelaran pemilu atau pilkada kita kan, dengan salah satunya yaitu dengan sangat antusias mengikuti mhm, menjadi penyelenggara KPPS, mmm, baik, PPS, PPK itu kan ya. mereka sangat aktif. Baik baik. Terima kasih ya Pak Wahyudin sudah membagikan cerita bagaimana KPU di Balangan melakukan pendekatan dan juga menyebarkan informasi serta pendidikan pemilih kepada
masyarakat subsuku Dayak di Kabupaten Balangan. Ini cerita ini akan menjadi informasi yang baru dan tentu sangat beneficial, apalagi dengan tambahan foto-foto dan video yang di-share oleh teman-teman di KPU Kabupaten Balangan kepada semua teman pemilih dimanapun berada yang bisa menonton podcast kita ini. Bapak, kami mendoakan supaya Pak Kadif dan juga semua teman-teman di Balangan selalu sehat dan semangat dalam bertugas ya Bapak. Terima kasih sudah Amin. membagikan Begitu juga ceritanya. dengan para Amin. pimpinan di KPU RI, semoga selalu sehat. Amin. Terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktu Ya, untuk membagikan cerita ini. Dan teman pemilih, kami ucapkan terima kasih ya sudah mengikuti obrolan di podcast ini tentang bagaimana KPU di Kabupaten Balangan melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat subsuku Dayak yang ada di wilayah Balangan di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan menjadi cerita yang bermanfaat bahwa dalam kepemiluan itu ada banyak hal yang dilakukan, dijaga dan juga diupayakan oleh penyelenggara pemilu untuk mewujudkan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa menggunakan hak pilihnya, yaitu memilih menggunakan suaranya di tempat pemungutan suara pada pemilu dan juga pilkada. Teman pemilih boleh juga menyaksikan podcast lain dalam seri Masyarakat Adat ini yang ngobrolin bagaimana KPU di wilayah yang lain melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat adat di wilayah masing-masing yang semuanya punya cerita keseruan dan juga keunikan dan juga kekhasan yang pasti sangat menarik untuk disimak. Teman pemilih, terima kasih untuk selalu setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk produksi podcast KPU RI yang selalu menghadirkan informasi-informasi kepemiluan kepada teman pemilih semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Saya Reni pamit untuk episode kali ini. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.